Halo sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Hari ini kan hari Sabtu ya. Sabtu tanggal berapa? 20 Juni. 20 Juni 2026 jam setengah 12 lah. Aku bikin video ini sambil nunggu penumpang ya. Nunggu customer suruh nunggu. Oke, aku tunggu. Nah, aku mau cerita sedikit tentang kemarin ya, parkir yang sebenarnya parkir itu kan tanggung jawab siapa gitu ya. Jadi kan ceritanya begini ya, di Jogja kan baru-baru ini atau dalam minggu ini kan banyak long weekend ya. Jadi akibat long weekend itulah beberapa tempat macet. Bukan beberapa tempat ya, hampir semua di jalanan itu macet, terutama tempat-tempat yang tempat wisata. Kalau di Jogja di kota ya mestinya di Pasar Ngasem sekarang menjadi pusatnya macet. Kemudian Taman Sari, ya seputaran keraton, kemudian Malioboro udah pasti, tempat-tempat mall lah atau hiburan. Nah, akibat macet itulah beberapa permasalahan timbul. Nah, seperti yang aku alami ya, jadi kan masalah parkir. Kebetulan aku kan dapat orderan turbo ya, titiknya di tengah kota menuju ke Pakuan Mall. Di sepanjang jalan itu memang sudah ada tanda-tanda macet karena hari itu siang ya, hari Sabtu lah, saya lupa hari Sabtu pas ada hari kejepit itu ya. Nah, kemudian di tengah jalan kiranya di seputar Merican kalau nggak salah itu sudah nyantol lagi, kebetulan titik jemputnya di lobi Pakuan Mall. Jadi kan ya memang turbo begitu ya sifatnya. Oke, aku nggak sempat balas lah. Aku lihat tarifnya itu 9.000 10.000, jadi kan perkiraanku dia nggak jauh karena itu mestinya maksimal 3 kilo lah. Nah, karena aku nggak sempat balas kan juga akhirnya dan memang lama karena macet ya, jalannya macet. Nah, sepanjang jalan ini penumpang yang pertama itu sudah tahu bahwa sudah komentar lah, di Jogja banyak macet ya Pak. Iya begini kalau hari libur ya wajar kan. Dan dia sepertinya tahu karena dia mungkin dari luar kota ya, kayaknya dari Jakarta. Nah, begitu mau masuk ke Pakuwon itu kan memang macet dan dia sudah tahu kewajibannya. Dia bilang begini, Pak, nanti kalau ada tagihan parkir nanti masukkan aja. Oke, aku juga prediksi itu memang kena parkir karena durasinya itu kalau di Pakuan Mall itu toleransinya kayaknya di bawah 10 menit ya, dan mesti macetnya itu mau masuk ke lobi jalan yang sisi barat itu maupun mau keluar, sedangkan titiknya rata-rata di lobi utama. Ada yang di Grab long wait itu di utara ya, tapi jarang, harus muter juga kan. Nah, karena ada di lobi utama itulah titiknya sana, dan mau masuknya macet, tiket itu kan macet ya. Tapi untungnya penumpangnya tahu kalau nanti ada tagihan dimasukkan. Nah, begitu selesai orderan, penumpang yang kedua kan muncul tuh, naik lah, keluarga, orang tua, ayah ibu dan anak satu cowok. Nah, naik. Tarifnya karena 9.000 ya tarifnya, jadi aku tahu mesin murah. Tapi dia komennya, kok macet ya Pak? Iya Bu, karena memang kondisinya seperti itu, jalannya macet. Karena begitu mau keluar kan antri itu, saya nggak mau cari yang utara ya, saya antri yang situ. Nah, memang tak sengaja bahwa aku nggak bilang, begitu mau di loket itu, loket tiket parkir itu kan tak buka kacanya kan, saya buka, kena masnya itu, Pak parkirnya 3.000. Memang sengaja nggak aku kasih uang dulu biar ada muncul tagihan gitu. Nah, begitu dia ngomong 3.000 kan ya tak kasih. Memang itu, dan aku nggak protes. Dulu aku pernah protes itu, tak kira penumpangnya mau mengerti ya, ternyata penumpangnya nggak mengerti, malah ngasih aku
bintang 1 dikira aku rame kan gitu. Tapi dia nggak ngasih ganti parkir. Jadi kan daripada aku rugi kan, aku udah diam aja. Lagian aku beri. Nah, begitu 3.000 tak keluarin 3.000. Udah mau keluar pun juga macet kan. Komen lagi, wah macet lagi ya Pak. Iya Bu, gitu kan. Nah akhirnya singkat kata lah, aku lewat dalam, memang diarahkan lewat dalam sama Google mapnya si Grab ini, lewat dalam. Terus akhirnya sampai di lokasi. Sebenarnya kan dia kos-kosan atau homestay di sekitar Jalan Perumnas ke utara itu loh. Jadi kan memang dekat dengan Pakuwon. Nah karena dia sampai, tagihannya kan 9.000 nih, tagihannya 9.000, kemudian dia ngasih 10.000. Begitu dia ngasih 10.000, Pak nggak usah kembalian, aku mah tagih lagi, Pak mohon maaf, ini ditambah parkir 3.000, jadi totalnya 9.000 tambah 3.000 12.000. Bapak kurang 2.000 aja. Ada parkir tuh, tadi kan keluarnya ada parkir, udah kena parkir gitu, seolah-olah kaget kan gitu ya. Dia terpaksa akhirnya mengeluarkan uang 2.000 untuk parkir tadi, dan nggak ada kelebihan, nggak ngasih tip. Nah karena itu yang aku sayangkan apa, dia itu seolah-olah nggak mau tahu, seolah-olah cuek lah. 3.000 coba sekarang bayangke aja lah, secara logika nggak usah aturan-aturan ini piye-piye enggak, tetapi secara logika parkir itu kan muncul akibat dari menjemput. Nah kalau tidak ke dalam, tidak muncul tagihan, tidak ada parkir. Kalau mau tidak kena parkir berarti di luar, kayak mungkin di stasiun Pasar Kembang itu pada di luar itu, karena ya gitulah. Nah karena begitu, parkir itu muncul karena ada penumpang yang minta dijemput di dalam, dan penumpang sudah tahu konsekuensinya kalau ke dalam kena parkir. Kalau mau cepat tidak kena parkir ya mungkin tidak macet, itu bisa tidak kena parkir. Tetapi akibat dari pesanan itulah muncul tagihannya parkir. Nah secara logika kewajibannya adalah si pemesan. Nek ora mosok tanggung jawabnya drivernya atau mitra. Mosok aku 9.000 ya, aku masih harus dipotong 3.000 untuk parkir. Mosok aku mau entuk 6.000 dengan jarak 3 kilo kurang dan kondisi yang macet. Mosok aku neng kono kene kono 6.000 kan orang masuk di Nurul ya, nggak masuk logika kan. Terus piye ya, harapanku itu orang itu tahu, tidak perlu kewajibanmu ini kewajiban saya. Beda kalau saya, misalnya saya itu kan kalau di jalan ya, itu kan sering ngasih Pak Ogah itu yang di penyeberangan jalan itu, saya memang sering ngasih baik 1.000 atau 500 ya. Saya tidak berharap penumpang itu untuk mengganti, enggak, karena itu adalah kemauan saya atau kewajiban saya, rumangsane loh, karena saya hidupnya kan di jalan. Kapan lagi mau bisa sedekah lah, atau tolak bolo nek wong Jawa gitu. Katanya sedekah kan menolak bencana, menolak bala. Nah, aku ngasih, aku nggak minta sama penumpang, Pak tadi ngasih Pak Ogah, nggak tak minta. Tapi memang ada beberapa penumpang yang mau mengerti, Pak ini untuk ganti yang tadi. Oke, tidak apa-apa kan, berarti pahalanya aku yang sudah dia mau berbagi pahala kan gitu ya, rumangsaku loh. Kalau itu sih lain perkara. Nah kalau yang parkir ini adalah kewajiban. Ya harapan saya saling mengerti lah. Kita itu kan hanya menjalankan mitra itu jadinya rekosone atau ujung tombaknya aplikator gitu ya. Ada apa-apa ya semua mitra gitu. Ya semoga pengalaman ini atau cerita inilah bisa menambah
pengertian, baik itu mitra driver ataupun penumpang-penumpang yang lain. Tidak ada maksud untuk menyalahkan, tetapi biar semua saling mengerti, biar semua ya sama-sama enaknya, tidak perlu harus ngotot-ngototan gitu. Nah, itulah cerita sedikit ya tentang masalah parkir, kewajibannya siapa. Nanti ada lagi lah cerita yang lain masalah parkir terutama di stasiun. Nanti lagi dan waktu aku ceritakan lagi ya. Sementara begitu, dan mohon maaf ada salah kata, salah ucap. Tetap semangat cari rezeki. Salam satu aspal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.